Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pagi, Pak. Alhamdulillah baik. Ya, Bapak doakan semoga kalian pada pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, Bapak lihat ternyata sudah hadir semuanya. Silahkan langsung disiapkan. Oh ya, tadi siapa yang hadir duluan tadi? Si Robi ya? Iya Pak, Ya. saya nomor 2 Pak. Bagus sekali. Iya. Robi datang duluan. Berhubung si Robi Ya, datang duluan, silahkan Ya. pimpin doanya Robi. Ya, oke, baik Bapak. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya, terima kasih Robi. Untuk yang lainnya, jika ingin memimpin doa, usahakan besok datang yang lebih awal lagi ya. Iya, Bapak. Baik anak-anak. Iya, Pak. Bapak harap kalian dalam mengikuti pelajaran bersama Bapak, harap tenang, duduk yang rapi, usahakan disiplin, siapkan alat tulisnya, dan untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk menemukan rasa semangat kita, rasa nasionalis kita, kita wujudkan dari daerah dulu ya. Ini akan Bapak tampilkan sebuah video kita nyanyi bersama, yaitu dari daerah Jambi nih, lagu Batanghari. Batanghari airnya tenang, sungguh pun tenang, deraslah ke tepi. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Anaklah Jambi janganlah dikenang, kalau dikenang merusak hati. Ya, terima kasih. Masih pagi udah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan lagu ini sikap nasionalis kalian tetap terjaga. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang akan Bapak tayangkan. Baik, Bapak. Baik, Pak. Ya, Bapak. Sudah terlihat gambarnya yang di bawah ini? Sudah, Pak. Ya, menurut kalian kira-kira ini aktivitasnya ngapain ini? Berangkat sekolah, Pak. Sekolah, Bapak. Sekolah. Ada lagi? Ada yang lari-lari, sepeda, Pak. Ada yang sepeda. Iya, bagus. Nah, ini kegiatan ini anak-anak, ini kita lakukan setiap hari di sekolah kita, yaitu yang naik sepeda ini kan si Siti ini foto si Siti kelas sebelah ini. Nah, Siti itu naik sepeda ke sekolah. Siti menggayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai di sekolah. Dari rumah Siti ke sekolah itu berjaraknya 2 km. Nah, jika bersepeda dapat ditempuh dengan waktu 10 menit, maka kecepatan Siti itu berapa? Nah, inilah materi ini yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Kenapa kita mempelajari materi jarak waktu dan kecepatan? Karena yang diharapkan nanti kalian setelah mempelajari ini, kalian bisa nanti akan Bapak tampilkan video ini tentang satuan jarak dan kecepatan dengan menggunakan PowerPoint.
kalian bisa menganalisis satuan jarak dan kecepatan dengan tepat. Kemudian tujuannya juga kalian melalui kegiatan tanya jawab, kemudian diskusi sama teman-temannya nanti, kalian bisa membuat peta konsep supaya lebih paham dalam kehidupan sehari-hari, membuat peta konsep rumus-rumus mencari kecepatan, waktu, dan jarak. Kemudian nanti dengan mengamati video, juga diharapkan kalian bisa menyelesaikan sebuah masalah antara waktu dan kecepatan dengan tepat. Ya, Bapak. Baik, Bapak. Saya semangat ini, Bapak. Lihat gambarnya, Bapak. Baik anak-anak, sudah paham tadi tujuan pembelajaran kita pagi hari ini? Sudah, Bapak. Nah, jika sudah paham, sebelum melanjutkan materinya, sekarang supaya lebih semangat lagi, coba tangannya dikepal dulu. Dikepal seperti ini. Ya, Bapak ucapkan salam dulu, kalian dijawab ya. Cerdas, cerdas, Berkarakter. berkarakter, ingat, Luar biasa. luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Hebat. kita semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sekarang kita amati video berikut ini tentang satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Coba kalian amati apa sih yang menarik di video ini sebelum Bapak jelaskan lebih rinci lagi. Nah, di sini kakak akan sampaikan bagaimana rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Kemudian ada contoh-contoh soalnya. Dan di akhir video ini kakak ada latihan soal untuk sobat belajar semua. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar sobat belajar bisa benar-benar memahami materi yang akan kita bahas ini. Oke, kalau gitu silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, yang pertama kita harus ngerti dulu rumus menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, supaya gampang diingat, kita gunakan rumus segitiga Jokowi. Nah, ini nggak Ambil lagi dicatat, ngomong anak-anak ya. Presiden Jokowi loh ya. Tapi Iya, ini Bapak. adalah rumus untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, rumus segitiga Jokowi itu seperti apa, Kak? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada J, K, dan W. Makanya kita sebut rumus Jokowi ya. J, K, dan W. J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Nah, untuk kecepatan, satuan yang digunakan biasanya bentuknya seperti kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, dan seterusnya. Kemudian untuk jarak, satuan yang digunakan yaitu seperti kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian untuk W, waktu. Nah, satuan yang digunakan yaitu seperti jam, menit, atau detik. Jadi kalau nanti di dalam soal diketahui misalnya 5 km per jam, berarti itu apa? Nah, berarti itu adalah kecepatan karena satuannya kilometer per jam. Kalau diketahui 5 km saja, berarti itu adalah jarak. Kemudian kalau diketahui 1 jam atau 30 menit misalnya, berarti itu adalah waktu. Gitu ya. Lah terus gimana Kak rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan rumus segitiga Jokowi ini? Gampang. Misal kita mau mencari kecepatan, berarti K-nya kita tutup set. Sehingga K atau kecepatan sama dengan J per W, jarak dibagi waktu. Nah lagi, misal kita mau mencari jarak, berarti J-nya kita tutup set. Nah, J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jadi kalau atas bawah itu dibagi, kalau kiri kanan itu dikali. Kemudian kalau kita mau mencari W, waktu, berarti W-nya kita tutup set. Sehingga W sama dengan J per K, jarak dibagi kecepatan. Gitu. Nah, rumus segitiga Jokowi ini harus sobat pelajar ingat-ingat
supaya nanti dalam mengerjakan soal bisa lebih mudah dan lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Nah, sekarang kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi tadi. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan, ya kan? Nah, rumus mencari kecepatan itu gimana, Kak? Gampang. Seperti tadi, kalau kita mau mencari kecepatan, berarti kita tutup K-nya. Set. Sehingga K sama dengan C per W. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. C, jarak. Di sini jaraknya adalah 300 meter. Berarti kita tulis 300 meter. Kemudian per W, waktu. Di sini waktunya adalah 15 menit, ya kan? Berarti kita tulis 15 menit. 300 meter per 15 menit. Nah, sekarang kita hitung 300 dibagi 15 sama dengan 20. Kemudian satuannya di sini yaitu meter per menit. Udah deh. Jadi, kecepatan sepeda yang dikendarai Sam adalah 20 meter per menit. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh titik-titik. Nah, seperti tadi kita jawab soalnya menggunakan rumus segitiga Jokowi. Di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah. Karena yang ditanyakan adalah jarak, maka yang kita tutup adalah J-nya, ya. Set. Sehingga J sama dengan K dikali W. K kecepatan. Nah, di sini kecepatannya adalah 32 km per jam. Berarti kita tulis 32 km per jam. Kemudian dikali W, waktu. Di sini waktunya yaitu 3 jam. 32 km per jam dikali 3 jam. 32 dikali 3 sama dengan 96. Nah, karena di sini kilometer, berarti jawabannya juga kita tulis kilometer. 96 kilometer. Udah deh. Jadi, jarak yang ditempuh ayah adalah sejauh 96 kilometer. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Contoh soalnya yaitu Budi ingin bepergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah waktu, ya kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah waktu, berarti yang kita tutup adalah W-nya, ya kan? Nah, sehingga W sama dengan C per K. C, jarak. Di sini jaraknya yaitu 90 km. Berarti kita tulis 90 km. Kemudian per K, kecepatan. Di sini kecepatannya yaitu 30 km per jam. Berarti kita tulis 30 km per jam. 90 km per 30 km per jam. Nah, sekarang bisa kita hitung 90 dibagi 30 dapat 3. Nah, karena di sini jam, berarti di jawabannya juga kita tulis jam. Udah deh, jawabannya adalah 3 jam. Baik anak-anak, bisa dipahami tadi? Serta contoh-contohnya? Ya, Bisa, Bapak Pak. ulangi intinya. Jadi seperti ini tadi, ya. Rumus mencari jarak, mencari kecepatan, mencari waktu. Nah, Bapak ini menggunakan segitiga Jokowi. Jokowi ini bukan Bapak Presiden ya, melainkan hanya untuk supaya kalian lebih paham lagi. Bapak ulangi lagi. Misalkan ini J-nya kan di atas, W-nya di sebelah sini dan K-nya di sebelah sini. Artinya apa? Jika di atas sama bawah ini kan J per W, J per K. Kalau mencari K, maka J per W itu ya. Simulasinya seperti ini.
Kalau kita atau kalian ingin mencari kecepatan, mana kecepatannya ini ya, kita tutup saja kecepatannya. Maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Ya, karena tadi ada contohnya, coba sekarang cara cepat. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Contoh soal mencari waktu ini. Nah, coba dilihat. Sudah nampak ya? Jarak Pak. habis 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh sebuah mobil selama 1,5 jam. Berapa kilometer per jamkah rata-rata mobil tersebut? Ayo, cepat, siapa? Ayo, balapan. Saya Pak, 60 km per jam. Siapa, Nuri ya? Iya Pak. Ya, bagus sekali Nuri. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya yaitu kita menggunakan rumus ini tadi, yaitu K sama dengan J dibagi W. Ya, J dibagi W. Maka hasilnya nanti akan mendapatkan 60 km per jam. Kemudian, jika kalian ingin mencari jarak, di sini ya, jaraknya kita tutup. Maka rumusnya adalah W K dikali W, Pak. ya, K dikali W. Contoh. Sekarang coba balapan lagi. Siapa yang bisa mengerjakan? Ini ada contoh soalnya. Ya, Pak. Budi mengemudi mobil berangkat dari kota Y pukul 9.15 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Kemudian di tengah jalan, Budi berhenti 2 kali, masing-masing 10 menit. Budi tiba di kota S pukul 13:05. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Ayo silakan, cepat. Pak. Siapa? Saya bisa bantu jawab, Pak. Jadi, ya, silakan Arya. Berapa jawabannya? Jarak kota Y ke kota S itu adalah 157,5 km, Pak. Bagus sekali, Maria. Ya. Jadi kalian sudah paham ya. Yang terakhir tadi kita akan mencari waktu. Maka waktunya kita tutup. Yaitu rumusnya J dibagi K. Nah, contoh soalnya lagi. Ayo siapkan penanya. Harus cepat ini. Nah, untuk soalnya Bapak diktekan aja. Coba misalkan ada dua kota jaraknya 100 km. Kemudian ada seorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Maka kira-kira yang dibutuhkan waktunya berapa jam? 2,5 jam, Pak. Siapa tadi? Afni ya? Iya, Pak. Bagus sekali si Afni. Nah, berarti kalian sudah bisa memahami konsep dari rumus mencari kecepatan, waktu, dan jarak. Nah, sekarang ini itu tadi kan soal-soal contoh soal yang biasa. Sekarang ada sebuah kasus nih. Nanti coba kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, ini ada sebuah kasus. Dalam suatu perlombaan sepeda, peserta lomba harus menempuh rute dari sekolah ke Kota Bangko pulang pergi. Jarak keduanya adalah 25 km. Perlombaan dimulai pukul 8.30, juara pertama tiba kembali di sekolah pukul 10.30. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sang juara pertama tersebut? Ini nggak perlu dijawab, nanti dijawab di LKPD-nya. Di LKPD ya, di LKPD beserta nanti kalian membuat sebuah peta konsep rumus segitiga JKW. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, Bapak bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yuk, silahkan pindah dulu kelompoknya. Ada Bapak bagi 2 kelompok, 1 kelompok 3 orang. Yuk, silakan pindah. Nah, sudah, Bapak.
Baik, dalam diskusi Bapak. ini kalian silahkan mengerjakan ini Bapak bagi LKPD. Di sini nanti kalian silahkan gambarkan rumus-rumus tadi atau peta konsep rumus segitiga Jokowi ya. Kemudian di bawah ini silahkan tuliskan studi kasus tadi, penyelesaian masalah yang Bapak berikan tadi. Ada pertanyaan dari LKPD yang Bapak berikan, tapi sebelumnya nanti di atasnya ada petunjuk ini ya, petunjuk kemudian materinya silakan dibaca dulu sebelum mengerjakan LKPD-nya. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak, Pak. Udah ngerti. Ya, Pak. Ya, jika tidak ada pertanyaan, silakan mengerjakan dengan tertib. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Yuk. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Nuri, segitiganya itu yang atas sama kaki ya, gambarnya. Iya, iya, Pak. Ini gambar saya sudah bagus, Bapak? Mbak, bagus sekali. Ya, lanjutkan dulu. Iya, iya, Bapak. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Coba tunjukkan hasilnya. Ini, Pak, punya saya. Ya, Ya, saya bagus. sudah, Bapak. Nah, sekarang silahkan cara bergantian, tapi Bapak tunjuk dari kelompoknya siapa ya kira-kira ya. Oh, tadi yang datang duluan, kelompoknya Robi. Yuk, silahkan. Yang datang ke sekolah duluan. Yuk, silahkan. Iya, Bapak. Ini kelompok kami, Bapak, sudah buat gambar. Ada rumus kecepatan, ada rumus mencari waktu. Ini gambarnya, Bapak. Iya, bagus sekali. Kemudian yang kedua ada Robi. Gimana cara menyelesaikan studi kasus tadi? Iya, yang kedua ini Bapak. Jadi jawabannya yang ditanya itu kecepatan Bapak. Jadi jawabannya itu 25 km per jam Bapak. Bagus, kasih tepuk Sudah tangan benar dulu. Bapak? Iya, yes, sudah benar. Untuk yang lainnya ada pertanyaan untuk kelompoknya Robi? Kok bisa sih, Pak, dapat 25? Punya saya enggak loh, dapatnya cuma 10, Pak, punya saya, Pak. Iya, bagus. Robi bisa menjelaskan sebelum Bapak Iya, jawab? begini Nuri. Tadi Nuri nggak lihat ya waktu Bapak menjelaskannya. Lihat, tapi kok jaraknya saya cuma segitu ya, Robi. Gimana, Robi? Iya. Kok Robi bisa dapat segitu? Ya, gini caranya. Lihat rumus Jokowi tadi. Kan yang dicari K. K itu sama dengan J per W. W-nya 50. J-nya itu 50 km, W-nya itu 2, jadi 50-nya itu dibagi 2, maka dapatnya 25 km per jam gitu, Nuri. Oh iya, saya jaraknya masih 25 aja tadi, nggak saya kalikan Oh, 2, iya. makanya hasilnya cuma 12,5. Iya. Oke. Bagus jawabannya Robi. Jadi untuk Nuri itu jaraknya 25. Ini kan yang naik sepeda PP ya, berangkat langsung balik lagi. Iya, Pak, Berangkatnya saya 25, nggak pulang pulang, lagi. saya berangkat aja, pulangnya nggak dihitung, Pak, lupa. Baik. Sekarang udah paham kan? Paham, Sudah, Pak. Baik anak-anak, apakah masih ada yang perlu kalian tanyakan? Jika tidak ada, silahkan kumpulkan LKPD-nya. Baik, Bapak. wah, bagus sekali. Nah, ya Allah. Sekali. Iya. Yes, mantap-mantap nilainya. Demikian anak-anak materi kita hari ini mungkin cukup sekian. Nanti setelah istirahat kita sambung lagi. Intinya pada pembelajaran pagi hari ini kalian bisa memahami peta konsep ya, peta konsep
Namun sebelum Bapak tutup, ini Bapak bagikan soal latihan. Silakan kalian kerjakan selama 2 menit, cuman sebentar aja, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan dikumpul. Terima kasih. Ternyata ini hasil latihannya, evaluasinya bagus-bagus semuanya. Nampaknya nilainya 100 ini. Oh, ada yang 95. Nah, kemudian perlu Bapak informasikan bahwa nanti setelah istirahat kita belajar tema ya, Nana ya. Masih berkaitan dengan hari Ya, ini. Pak. Kalian tetap masuk, disiplin, tepat waktu. Nah, mungkin dari Bapak itu pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, tetap kita berdoa secara bersama-sama. Bapak yang pimpin aja, kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.